Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya gharibun ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan, taufik dan hidayah sehingga siang hari ini di penghujung bulan Sya'ban, Jumat terakhir bulan ini, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya dan semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini. Dan itulah hari-hari yang ditunggu, bulan yang ditunggu oleh para ulama yang terdahulu itu menghitung-hitung bahwa mereka menunggu bulan Ramadan itu sampai 6 bulan sebelumnya. Adapun kita dimohon untuk kita bisa berdoa dari bulan Rajab dan kemudian bulan Sya'ban, sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Tidak ada yang tahu satupun di antara kita, sampaikah kita pada bulan Ramadan esok hari? Belum tentu. Ada yang sudah menjelang Ramadan, tinggal besok akhir Ramadan, ternyata Allah takdirkan di situ adalah batas terakhir hidupnya. Ada juga yang kemudian hari ini mungkin pulang dari masjid, ditakdirkan oleh Allah sudah tidak ketemu dengan Ramadan. Dan itulah, semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan itu sebagai ajang untuk kita bisa beramal soleh dan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya hidup kita tidak ada lain kecuali adalah untuk beramal soleh dan beramal soleh. Kehidupan setelah kehidupan dunia inilah yang sebenarnya kehidupan yang abadi. Sidang Jumat Allah sebagai seorang yang beriman, bagaimana seharusnya kita memandang tentang kehidupan yang kita jalani di dunia ini? Salah satu jawabannya adalah bahwa kehidupan dunia ini berjalan sangat singkat. Hari ini masih ada yang masih anak-anak, besok menjadi seorang pemuda, kemudian menjadi seorang yang sudah berkeluarga dan seterusnya. Berjalan sangat singkat. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu, seolah-olah hidup itu adalah masih panjang, ternyata tidak. Hari ini sudah kita lewati dan tidak akan pernah berulang kembali hari yang sudah kita lewati ini sampai seterusnya, berganti dan berganti. Disitulah kemudian kita akan menjadi tua dan kemudian akan menjadi selesai kehidupan kita dunia ini. Apakah hanya sekedar itu? Tentu tidak. Bahwa sebuah ungkapan bahasa Arab yang kemudian, apakah kehidupan dunia itu? Bahwa kehidupan dunia itu adalah kecuali adalah sebuah kisah yang pendek. Illa qissatun qasirah min turab ala turab ila turab. Dari tanah kemudian di atas tanah dan kemudian akan di bawah tanah kembali ke sana. Namun celakanya ketika di dunia itu kemudian kita lupa apa yang kita harus lakukan. Ternyata setelah di dunia ini kita ada kehidupan setelah dunia ini. Kemudian setelah ada di bawah turab, di bawah tanah itu kemudian tsumma hisabun fatarabun aw iqabun. Kemudian ditegakkanlah kemudian sebuah perhitungan oleh Allah. Pahalakah yang kita dapatkan atau
atau justru siksa yang akan kita dapatkan. Semuanya ditentukan dari saat kita sekarang ini. Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang mengatakan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain adalah sebuah sunda gurau dan permainan saja. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini, sehingga kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh seorang Syekh As-Sa'di menjelaskan ayat ini di dalam tafsirnya, Allah menceritakan tentang keadaan dunia, bahwa dunia ini adalah tempat gurauan dan tempat permainan. Karenanya Allah menjadikannya hanya sebagai hiasan saja dan kemudian sebagai kesenangan. Ia pun dunia ini akan sirna, akan hilang dengan cepat. Jadi bagi orang-orang yang kemudian mencoba untuk mencintai dunia dengan secinta-cintanya kepada dunia, pasti akan kecewa, karena pasti akan ditinggalkan. Orang sedang bersusah payah untuk bisa mendapatkan dunia, ternyata setelah didapatkan ditinggalkan semuanya. Rumahnya yang begitu mewah ditinggalkan, keluarganya yang begitu baik ditinggalkan, bahkan usaha-usahanya yang seperti apapun ditinggalkan, dan semuanya ditinggalkan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam sebuah sabdanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini adalah seperti orang yang sedang mengembara atau seperti orang asing yang hanya sebentar saja istirahat sebentar, kemudian kita mempersiapkan untuk perjalanan berikutnya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan sebuah landasan agar kita tidak memiliki angan-angan terlalu panjang. Pengen hidup 100 tahun, 200 tahun, bahkan pengen hidup 1000 tahun. Itu satu hal yang tidak mungkin. Bapak dan saudara sekalian, kehidupan kita menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lebih dari 2 jam. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia dalam pandangan Allah menurut informasi dari Al-Quran Al-Karim itu tidak lebih dari 1,5 jam. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka karenanya hitung saja kita sendiri. Kalau 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari, maka kehidupan kita tidak lebih dari 1,5 jam atau 1 jam beberapa menit. Itu sudah umur kita sudah 60 tahun sekian. Dan tidak sampai kepada 2 jam. Semuanya akan mati, Bapak dan saudara sekalian. Semua kita akan hilang, akan berganti dan berganti dan berganti lagi. Kita berganti dengan anak, kita berganti dengan cucu, kita berganti dengan saudara-saudara kita yang lain. Semuanya sudah akan menggantikan, dan kemudian kita akan sirna di dunia ini, sudah tidak ada lagi. Kemudian apa lagi yang akan kita persiapkan, saudara sekalian? Maka sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Rasulullah SAW, beliau berpesan, badiru bil a'mali sab'an hal tanziruna illa. Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, kepada sahabatnya, untuk bersegera untuk beramal. Waktumu hanya sekarang, waktumu hanya saat ini. Waktu yang esok belum tentu kita capai, waktu yang kemarin tidak mungkin kita akan kembali. Waktu itu hanya sekarang. Apa yang kita dapati untuk kita bisa beramal soleh, maka beramal soleh. Apa yang kita dapati untuk kita bisa membantu saudara kita, kita bantu saudara kita. Apa yang kita dapat saat ini untuk bisa beramal soleh apapun, mungkin ratusan bahkan jenis amal-amal soleh, lakukanlah itu. Karena tidak akan ketemu lagi, besok lagi mungkin akan berbeda lagi, besok lagi akan berbeda lagi. Kalaulah kemudian itu yang kemudian kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita itu akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tunggu? Kalau kita tidak segera beramal, apa yang kita tunggu? Ataukah sebuah kefakiran yang melupakan? Jadi hadis ini disambungkan al-faqran manusia, ataupun mungkin kefakiran yang akan melupakan untuk kita beribadah kepada Allah. Ada orang fakir, orang miskin yang kemudian untuk mengisi perutnya saja dia harus tertinggal sholatnya, harus mungkin bahkan lupa untuk tidak mengenal waktu sholatnya dan seterusnya. Namun celakanya Bapak dan saudara sekalian, ternyata yang fakir itu bukan saja tidak mempunyai, tidak bisa memenuhi perutnya, hatinya juga fakir, pikirannya juga fakir,
bahkan hartanya sudah bertumpuk-tumpuk tetapi masih meninggalkan sholat pula. Masya Allah. Masih merasa miskin, masih merasa kekurangan, sehingga yang terjadi adalah terus mencari dan mencari sampai kemudian dia tidak sadar bahwa waktu sholat ditinggalkan, waktu Jumat ditinggalkan, ataupun mungkin waktu-waktu yang lain untuk beramal sholat itu ditinggalkan. Jadi kefakiran itu sering juga mengantarkan seseorang lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kekayaan yang akan kemudian dia akan menjadikan kesombongan bagi kita. Tidak sedikit orang yang dulunya taat kepada Allah, begitu taat dengan yang baik, kemudian setelah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia lupa bahwa seolah-olah kekayaan akan mengabadikan dia di dunia, tetapi kenyataannya bahwa kekayaan itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Atau mungkin kita akan menunggu sakit yang kemudian akan merusak kepada badan kita. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin minta kepada Allah untuk diberikan sehat, tetapi kalau Allah katakan bahwa hari ini selesai hidup kita, maka selesailah. Berapa banyak orang-orang yang sakit, orang-orang yang sehat yang kemudian tanpa sakit dan kemudian mati. Apakah itu yang kita tunggu? Tentu tidak. Mahukan mujizat ataukah kematian yang kemudian akan menghancurkan semuanya? Kalau kita akan menunggu itu, kita tidak usah menunggu. Mati pasti akan tiba. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan kita apapun. Ada yang sedang sholat di sini, mengimami sholat kita di masjid kita. Sudah 2 orang. Imam kita yang kemudian dipanggil dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah sebagai imam. Masya Allah. Tanda-tanda husnul khotimah ada di sana. Atau ada orang-orang yang kemudian kematiannya kita tidak ngerti. Dalam keadaan apapun mereka mati, dimanapun mereka akan mati, dan kemudian kapanpun terserah Allah Subhanahu wa taala. Satu pun di antara kita tidak ada yang tahu kapan batas usia kita. Maka kita sadari bahwa kesempatan saat ini yang ada adalah kesempatan untuk kita bisa beramal dan beramal, sehingga insya Allah kita semakin hari akan semakin bertambah amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awid dajjal fasyarul ghaibin yang tadi, atau dajjalkah yang akan kita tunggu kemudian kita akan beramal? Tentu tidak. Dajjal adalah seburuk-buruknya makhluk yang kemudian akan ada di muka bumi ini. Awisa'ah, atau kiamat yang kemudian hal yang sangat besar yang kita tunggu kemudian kita akan beramal? Tentu tidak. Bapak dan saudara sekalian, sekali lagi bahwa kita masih diberikan kesempatan, kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada kesempatan, ada luangnya waktu yang kemudian sering kita lupakan. Rasulullah sampaikan, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhah wal farah. Hadis Bukhari 6412. Bahwa banyak orang yang melupakan tentang nikmat, 2 nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat dan kesempatan. Kita tidak rasakan seolah-olah bahwa sehat, hari ini sehat, besok kita sakit. Hari ini sehat, mungkin lusa kita tidak bisa lagi, dan seterusnya. Dan kejadian sehat dan tidak sehat itu kita pun tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Semuanya adalah mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa kesempatan yang Allah berikan itu hanya saat ini. Saat esok kita sama-sama belum tahu, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk bisa beramal soleh dan beramal soleh. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari kita akan menunggu Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Semoga Ramadan bisa kita isi dengan maksimal sholat kita dan seterusnya, sehingga Ramadan yang akan kita dapatkan nanti adalah menjadi Ramadan yang terakhirkah, atau mungkin Ramadan yang masih kemudian akan bersusul kembali, bertambah kembali, kita tidak ada yang tahu. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kesempatan untuk mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk kita beramal dan beramal, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini saya sampaikan terkait dengan amal-amal soleh. Jenis apapun amal soleh yang bisa kita lakukan itu mungkin banyak banget jenisnya. Bisa kita membantu saudara kita, bisa membantu fakir miskin, bisa kita menyantuni rumah-rumah jompo dan seterusnya, atau membantu orang-orang yang ada di pasar dan seterusnya. Itu semuanya adalah bagian dari amal-amal soleh ketika kita niatkan semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah Bapak dan Saudara sekalian, sebanyak apapun amal-amal soleh yang kita lakukan, itu bisa akan ternilai baik kalau kemudian menjadi punya barometer satu yang baik. Ketika barometer ini buruk, maka amal kita akan buruk. Kalau barometer ini baik, insya Allah amal-amal yang lain akan dikatakan baik. Satu hadis yang kemudian akan saya sampaikan, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalatu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu, sesungguhnya apa yang akan dihisab oleh Allah dari semua amal-amal yang kita lakukan selama di dunia ini, bahwa yang pertama diperhitungkan adalah sholat kita. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian, kepada saudara-saudaraku sekalian, marilah kita untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Kita penuhi sholat-sholat kita itu dengan tepat waktu, dengan yang lebih baik lagi adalah dengan berjamaah. Kita ada di masjid yang kita cintai ini, atau di masjid dimanapun kita ketemukan, untuk kita bisa bersolat berjamaah. Karena itu adalah yang pertama akan dihisab oleh Allah. Sebanyak apapun amal-amal kita yang lain, kalau kemudian sholat kita tidak baik, maka dianggap buruk amal-amal yang lain. Kalau kemudian sholat kita baik, insya Allah amal-amal kita akan terhitung pula dengan kebaikan. Maka karenanya Bapak dan Saudara sekalian, mumpung masih ada kesempatan, paksakan diri untuk kita bisa sholat berjamaah. Paksakan diri untuk kita bisa melangkah ke masjid yang kita cintai ini. Untuk apa? Untuk beribadah. Jangan berangan-angan untuk hari esok. Hari esok nanti aja kalau sudah tua. Ya kalau mampu. Ya kalau kita masih hidup. Ya mungkin. Yang jelas kesempatan masih ada. Paksakan. Yang muda, paksakan diri untuk bisa hadir di masjid, untuk bisa kita sholat berjamaah. Jangan menunggu tua, karena belum tentu usia kita sampai tua. Maka karenanya Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat menjadi pilar utama. Jadikanlah kita Ramadan besok adalah Ramadan untuk bisa memperbaiki sholat kita. Ramadan kita untuk bisa selain berpuasa, kemudian kita sholatnya kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga kita layaklah nanti semakin hari semakin memperbaiki sholat kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, dunia tidak akan lebih bernilai daripada sujud kita 5 waktu. Sujud yang kita lakukan 5 waktu itu akan lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya. Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di kubur pengen bangkit lagi, pengen jutaan orang yang pengen bangkit lagi. Kenapa? Mereka ingin berinfak, mereka ingin bersedekah, mereka ingin melakukan amal-amal soleh yang dulu pernah ditinggalkan. Orang yang sudah meninggal dikubur, pengennya bangun, pengennya dibangkitkan dalam kehidupan yang sangat singkat lagi, tetapi mereka tidak akan mengatakan apa-apa kecuali akan mengatakan bahwa saya akan beramal yang dulu pernah saya tinggalkan, amal-amal soleh itu. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beramal dan beramal soleh, sehingga amal soleh yang terbaik kita mulai dari sholat kita. Semoga dengan sholat kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah mudah-mudahan Allah akan tata kehidupan kita
dan bahkan Allah akan mudahkan dalam kehidupan kita di dunia ini insyaallah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ya Allah, hadirkanlah keimanan ini dalam diri kami. Ini adalah keimanan yang terus bertambah kami menjadi orang-orang yang istiqomah ya Allah. Hadirkanlah dengan ihdinas siratal mustaqim, kami mohon kepadamu ya Allah, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Bimbinglah kami untuk terus taat kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami untuk terus melangkah kepada kebaikan-kebaikan yang telah Engkau sediakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, kuatkanlah iman kami, istiqomahkanlah iman kami sampai akhir hayat kami dengan sebuah kalimat la ilaha illallah. Karena kami menginginkan kematian dalam keadaan itu ya Allah, dan kami menginginkan pula masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah, ringankan kaki kami, tangan-tangan kami untuk menolong saudara-saudara kami. Ringankan kaki kami untuk melangkah dalam segala kebaikan-kebaikan, dalam melakukan amal-amal soleh, dan yang paling utama ringankan kaki kami untuk melaksanakan sholat jamaah ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, setiap hari kami berdoa, setiap hari kami meminta kepadamu ya Allah, karena Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengabulkan apapun yang kami minta ya Allah. Dan terimalah tobat kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu nyata-nyata terlihat kebenaran adalah, kemudian kami bisa mengikutinya dengan baik ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami bahwa kebatilan nyata-nyata terlihat batil, sehingga kami bisa menghindari itu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka menjadi orang-orang pewaris keimanan, dan sampai kemudian mereka akan bermanfaat di dunia ini ya Allah. Dan kami ingin bersama mereka di surga nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.